Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qaribah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya cintai, ayah saya Habib Ja'far bin Salim Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya, mengabulkan segala cita-citanya, memanjangkan usianya dalam taat, dalam sehat, hingga selalu dapat mendampingi anak-anaknya semua. Dan juga yang saya hormati ibunda saya tercinta, istri dari abah saya, dan juga umi saya, Umi Anissa, dan juga segenap keluarga saya yang telah hadir. Kemudian Al-Ustazah Syarifah Sakinah Al-Haddad yang telah hadir di antara kita, dan juga Ustazah Azizah, Ustazah Batul bin Yahya, Ustazah Kamila bin Syabakar, dan segenap teman-teman saya dari Darul Zahra yang sedia datang ke tempat yang sederhana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dakwahnya segenap para ustazah-ustazah kita semua agar selalu dalam riayah dan pertolongannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada tempat yang begitu mulia. Semua yang hadir di sini adalah tamu undangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semua yang hadir di sini adalah datang untuk bertemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka kalau mata kita masih terhijab daripada memandangnya, semoga saja rahmatnya beliau tercucur kepada kita semua. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kecil Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra lahir, Sayyidah Khadijah sangat menginginkan memiliki anak laki-laki. Begitu melihat anaknya ternyata yang lahir adalah seorang perempuan, karena Sayyidah Khadijah kalau punya anak laki-laki wafat di usianya waktu kecil. Begitu melihat Sayyidah Fatimah ini adalah perempuan, sedih. Sayyidah Khadijah sedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggendong Sayyidah Fatimah yang masih kecil itu, dan dibilang, ya Khadijah, dia mirip sama saya. Ya Khadijah, sungguhnya bayi ini mirip sama saya. Dengar perkataan suaminya yang seperti itu, dikatakan bahwasanya putrinya mirip sama Rasulullah SAW, tersenyum dan begitu gembira Sayyidah Khadijah. Ternyata Sayyidah Fatimah hidup bukan cuma wajahnya yang mirip dengan Nabi, akan tetapi budi pekerti, akhlaknya, dan bahkan ibadahnya sangat mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah mengiringi langkah ayahnya dari semenjak kecil, mengetahui bagaimana tadi kisah yang diceritakan bahwasanya ayahnya ditimbukin pakai kotoran di depan mata anaknya sendiri, dan Sayyidah Fatimah pun menangis ya melihat bagaimana perjuangan ayahnya dalam Islam. Kemudian besarlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam didikan kenabian. Ketika besar, mulailah para sahabat-sahabatnya menginginkan untuk meminang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dimulai daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saya ingin, ya Muhammad, saya ingin menanyai tentang Fatimah. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar, sungguhnya saya belum mendapatkan wahyu tentang pernikahan Fatimah. Datanglah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menanyakan Sayyidah Fatimah, ya Umar, saya pun belum mendapatkan wahyu tentang pernikahan Fatimah. Sampai udah datang sahabat-sahabat Nabi, semuanya mikir, mungkin saja Sayyidina Ali yang pantas untuk meminang Sayyidah Fatimah. Maka sahabat-sahabatnya bilang, ayo ya Ali datang ke rumah Rasulullah. Begitu mata-mata, Assalamualaikum. Karena sepupuan Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW,
Kita dibukakan, ada apa ya Ali? Sungguhnya aku ingin bertanya kepadamu. Dengan wajahnya Sayyidina Ali yang penuh malu dan kemerahan, aku ingin bertanya kepadamu tentang Fatimah. Kemudian Nabi bilang, ya marhaban wa ahlan. Sayyidina Ali pun terdiam karena malunya. Sayyidina Ali pulang, dapat omongan kayak gitu doang, Sayyidina Ali pulang. Kemudian sahabat-sahabat ketika mendengarnya, ini bukan cuma marhaban tapi ahlan, sudah berarti kabar baik daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Sayyidah Fatimah akan menikah dengan Sayyidina Ali. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkan Ali dan Fatimah di langit sebelum menikahkan di bumi. Berlangsunglah pernikahan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Bagaimana kita memimpikan pernikahan layaknya seorang putri, pastinya kita memimpikan untuk diratukan oleh calon suami kita. Tapi bagaimana pernikahan Az-Zahra? Begitu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Ali, apa yang kau punya? Harta apa yang kau punya? Seberapa yang kau punya? Kasih saya seberapa aja yang kau punya. Saya nggak minta. Saya tanya apa yang kau punya, kasih saya. Saya cuma punya pedang doang ya Rasulullah. Ya Ali, pedang itu buat perang, ente simpan. Dulu anak pernah ngasih ente baju perang, baju besi. Ada nggak? Masih ada. Ya udah itu aja dijual. Jadi dari satu baju perang itu untuk membiayai keseluruhan pernikahan dan juga rumah sang putri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibelilah rumah, ya, rumah yang sangat sederhana. Sampai-sampai karena uangnya nggak cukup, untuk mengalasi rumah Sayyidah Fatimah ada tikar, tapi tikarnya kecil. Maka karena nggak muat, diambillah pasir-pasir untuk menjadi karpet di halaman rumah, di dalam rumahnya Sayyidah Fatimah. Jadi dalam rumahnya Sayyidah Fatimah tikarnya nggak muat, makanya dikasihin pasir-pasir buat lantainya rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bisa kita bayangkan bagaimana Sayyidah Fatimah dalam rumahnya karpetnya adalah pasir-pasir, sedangkan kita berlomba-lomba dalam bermegah-megahan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang penuh dengan keridhaan dan sangat dicintai oleh baginda, sehingga setiap kali setelah berpindah rumah, setiap kali datang kepada Nabi menyambut anaknya, Nabi pun bangun. Biasanya kalau orang tua datang, ya anaknya yang bangun. Ini anaknya datang, nabinya yang bangun. Kalau Sayyidah Fatimah datang, Nabi bangun. Nabi bangun, Nabi yang cium Sayyidah Fatimah. Kemudian Nabi yang dudukin Sayyidah Fatimah. Itu adalah tanda daripada kemuliaan sang putri. Suatu waktu datang Sayyidah Fatimah memakai perhiasan. Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Fatimah masuk dalam rumah Nabi, Nabi diam, gak bangun. Kemudian Sayyidah Fatimah tanpa ngomong langsung keluar, langsung ke pasar, dijual emasnya, dibagi-bagiin, disedekahkan semuanya. Begitu datang lagi, nemuin Rasulullah, di mana perhiasanmu yang tadi wahai Fatimah? Udah aku sedekahkan semuanya wahai ayahku. Gak perlu pakai mengucapkan, gak perlu pakai berbicara, sudah dilakukan apa-apa yang membuat ayahnya menjadi lebih mencintainya. Begitulah Fatimah Az-Zahra. Dia adalah bagian bid'atun minni, kata sang baginda Nabi Muhammad SAW. Dia adalah sebagian daripada sang Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah siapapun orang yang dapat berjalan di jalan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beruntunglah siapapun orang yang di yaumil kiamah kelak akan menjadi orang-orang yang terselamatkan di belakang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Akan tapi celakalah bagi siapapun yang menangis-nangis berteriak menghayalkan dia berada dalam belakang barisan Sayyidah Fatimah, tapi ternyata dia bahkan tidak dikenal sama sekali oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian daripada rasa malunya terciptalah keranda. Sayyidah Fatimah Az-Zahra menangis satu waktu. Aku membayangkan bagaimana jika aku meninggal nanti, kemudian badanku dibungkus dengan kain kafan, kemudian diikat. Setelah diikat, digotong kemana-mana dan terlihatlah lekukan tubuh jasadku. Bagaimana aku harus menahan malu
jika orang-orang melihat jenazahku dengan lekukan tubuhku. Kemudian dikatakan oleh Sayyidah Asma, ya Fatimah, sesungguhnya ada di sebuah tempat mereka memakamkan dengan keranda. Sayyidah Fatimah pun menjawab, ini adalah sebaik-baiknya hadiah untuk saya. Setelah itu, ya, wafat Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun dimakamkan dengan secara tersembunyi di waktu malam di dalam keranda. Tiada siapapun yang dapat melihat jenazah suci Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan Rasulullah SAW telah membuktikan dengan benar bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah bid'atun minhu. Sayyidah Fatimah adalah sebagian daripada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Maka inilah kisah wafat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sambil kita menghayati bagaimana jika sekiranya kita yang berada dalam keranda jenazah tersebut, kemudian tubuh kita pun sudah tidak mampu untuk bergerak lagi. Wahai para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah wafat yang begitu indah yang akan kita kisahkan dari putri Rasul tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata kepada Sayyidah Asma, wahai Asma, aku akan membaca Al-Quran. Kemudian Hasan dan Husain sedang sholat di masjid. Apabila nanti pulang Sayyidina Hasan dan Husain, jagalah Hasan dan Husain. Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun masuk ke dalam kamar dan membaca Al-Quran dengan lantunan suaranya yang begitu indah. Sayyidah Asma pun mendengarkan lantunan suara Sayyidah Fatimah Az-Zahra di kamar. Kemudian di tengah-tengah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, terhentilah suara Sayyidah Fatimah. Terhentilah suara Sayyidah Fatimah dan ternyata gemetar Sayyidah Asma. Lari-lari, ya Fatimah, ya Fatimah, dan menemukannya telah terhenti nafasnya di atas Al-Quran. Telah terhenti nafasnya dan dia membaca ayat suci Al-Quran. Telah habis nafasnya dan dia kembali kepada Tuhannya, dan di tangannya adalah ayat-ayat firman daripada Tuhannya. Hai para hadirin, Sayyidah Asma gemetaran. Sayyidah Asma nangis-nangis, ya Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah. Dipegangnya tubuh Sayyidah Fatimah sudah tidak lagi dapat bergerak. Kemudian apa yang terjadi? Kedua anak kecil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun datang. Usianya baru 7-8 tahun, masih amat sangat kecil. Mau ngomong apa Sayyidah Asma? Uminya udah gak ada, bingungan. Ibu saya mana? Ibu saya mana? Ya Asma, ibu di mana? Ibu di mana? Umi di mana? Umi di mana Asma? Sayyidah Asma pun nangis, gak mampu untuk menjawab gemetaran. Karena yang nanya ini adalah cucunya Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun bertanya, apakah ibundaku telah wafat ya Asma? Apakah ibu saya telah wafat wahai Asma? Apakah ibu saya telah wafat wahai Asma? Kemudian dengan gemetaran Sayyidah Asma pun menganggukkan kepalanya. Dan apa yang dikatakan oleh dua anak kecil tersebut, ya Asma, inilah yang telah dinanti-nantikan oleh ibunda kami. Wafat inilah yang telah dinanti-nantikan oleh ibunda kami. Dan itu adalah ucapan yang dilontarkan oleh anak berusia 7 dan 8 tahun. Kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun berlari-lari masuk ke dalam kamar Sayyidah Fatimah, memeluki ibunya yang dimana tangannya terdapat Al-Quran, yang dimana mulutnya bau-bauan firman ayat-ayat suci yang baru saja diucapkan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain memeluk jasad Sayyidah Fatimah yang dimana setelah ini akan dimakamkan. Wahai para hadirat, bayangkanlah jika saat sakaratul maut itu ternyata sudah ada di depan kita dan kita adalah saatnya yang mengakhirkan nafas kita. Bagaimana kita mengakhirkan nafas kita? Kita percantik diri kita, kita perbagus zahir kita perbanyak pengikut kita perbanyak teman kita mengikuti tren demi tren kita ikuti. Namun apabila malaikat maut datang kemudian tanpa mengucapkan salam, bagaimana kita melihatnya?
Bagaimana kita berhadapan dengan malaikat maut jika datang suatu masa, tiba masanya, datang malaikat untuk mencabut nyawamu. Kemudian kita mulai ketakutan, mulai berkeringat, dan dikatakan orang yang lagi sakaratul maut itu dia sangat mengharapkan dia mendapatkan minum karena dia sangat kehausan, karena dia sangat tersiksa dan berteriak, tapi tidak ada orang sekelilingnya yang mendengar bagaimana sakitnya sakaratul maut. Wahai para hadirin, berapa banyak orang-orang yang duduk bersama kita kemudian besok hanya tinggal kenangan. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai yang hadir bersama kita kemudian besok telah tiada. Dan bahkan lusa mungkin kita yang hanya tinggal kenangan, bahkan lusa mungkin kita yang hanya tinggal nama. Maka di manakah posisi kita di hadapan Sayyidah Fatimah? Kalau kita lihat bagaimana kisah tadi seorang wanita yang menganggap segala hal penuh maksiat itu biasa. Kemudian bagaimana jika itu adalah kita? Bagaimana jika kita memanggil Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah, namun ternyata bahkan beliau tidak menoleh kepada kita semua. Bagaimana jika kita berada di tengah-tengah padang mahsyar yang ramainya sangat-sangat ramai, sampai dikatakan ramainya padang mahsyar, jika dijatuhkan jarum saja nggak bakal sampai ke daratan. Saking penuhnya, saking berdesakannya orang-orang yang begitu banyak. Kemudian di saat itu dikatakan tundukkanlah kepala kalian, sesungguhnya Fatimah Az-Zahra akan melewati sirat. Sesungguhnya Fatimah Az-Zahra akan melewati sirat. Wahai para hadirat, akankah kita berada pada barisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Akankah kita menjadi wanita-wanita yang pantas, atau kita menjadi wanita yang bahkan tidak dikenal dan tidak ditengok? Alangkah menderitanya, alangkah meruginya seseorang yang memperbagus zahirnya, seorang yang memperbagus hidupnya, namun ternyata di akhirat dia hanya seorang yang miskin belaka. Dia memperbanyak tabungannya, memperbanyak kebahagiaannya di dunia, yang dimana sejatinya kebahagiaan yang hakiki bukanlah kebahagiaan yang berada di dunia. Dan bagaimana jika kita masuk ke dalam kubur sendirian, kita melihat orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita begitu saja. Kita berteriak namun mereka tidak mendengar. Rasanya ketakutan di dalam kuburan, ingin sekali kita ditemani, dan ternyata yang menemani kita hanya amal. Dan lagi-lagi celakalah jika kita tidak menjadi orang-orang yang beramal, karena ternyata teman sejatimu dalam kuburan hanyalah amal. Dan bagaimana jika kita berada dalam yaumil qiyamah, ketakutan ketika kitab-kitab tengah dibagikan kepada orang-orang yang hadir, ketika orang-orang pun ingin mengangkat tangan kanannya, namun ternyata yang terangkat adalah tangan kirinya, dan celakalah siapa yang menerima kitab dari tangan kirinya. Ketika kita ingin mengangkat tangan dari kanan, tapi ternyata kitab tersebut berada di belakang punggung kita, dan celakalah siapa orang yang mendapatkan kitab dari belakang punggungnya. Dan ketika kita ketakutan di yaumil qiyamah, siapakah yang dapat menolong kita? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah dan rahmatnya? Siapakah yang dapat menjadi teman kita kecuali rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan lagi, setelah kita sadar, kita kembali terjerumus pada dosa dan maksiat lagi dan lagi. Tapi lagi dan lagi, di setiap sepertiga malam Allah bertanya, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni. Siapa yang datang di sepertiga malam akan aku berikan apapun yang kau minta, wahai hambaku. Bahkan dikatakan, jika seorang hamba tersebut melakukan dosa dan dosa berkali-kali, dan dia memanggil Tuhannya ya Rabb, dan dia memanggil Tuhannya ya Rabb, dia memanggil Tuhannya ya Allah, saya adalah manusia penuh dengan dosa, apa yang akan Allah jawab? Labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Ada apa wahai hambaku? Ya Allah, saya adalah manusia yang hina, saya adalah manusia yang selalu kembali kepada dosa, saya adalah manusia yang penuh dengan kesombongan dan tipu daya daripada dunia. Ya Allah, maafkan saya. Apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? Dan aku akan selalu mengampunimu
selagi kau merasa kau memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Allah menyebut seorang yang melampaui batas dengan banyaknya dosa dengan sebutan wahai hambaku. Wahai hambaku, wahai hambaku, kita adalah hamba-hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat ini adalah saatnya kita untuk meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, siapapun yang hadir pada hari ini, semoga Engkau menghapus segala kesalahan-kesalahan dan dosa kita semua dengan berkahnya wanita pemimpin di yaumil qiyamah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semoga Engkau memberikan kepada kita semua keistiqomahan, taufik dan hidayah, dan Engkau mengangkat derajat kami semua yang hadir di sini. Tidak keluar kita dari majelis ini kecuali sudah terhapuskan segala kesalahan kita dan diganti dengan segala kebaikan. Tidak keluar kita dari majelis ini kecuali sudah menjadi kita wanita-wanita solehah di akhir zaman ini. Tidak keluar kita dari majelis ini kecuali kita menyambung tali silaturahmi, kita menghindarkan segala kebencian, kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengundangmu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra memanggilmu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ingin sekali engkau bersama padanya di belakang barisannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dan ketinggalan. Ya Allah, pandanglah kami semua yang hadir di sini dengan berkah siapapun orang mulia yang ada di majelis ini. Semoga Engkau menghapuskan dosa-dosa yang lain semuanya. Dengan berkah orang mulia siapapun yang hadir di majelis ini, semoga Engkau mengijabah segala cita-cita dan harapan semua yang hadir di sini. Dengan siapapun orang yang Engkau pandang pada majelis ini, Kau menjadi mengangkat derajat kami semua di dunia dan di akhirat. Tidak pula kita, kecuali kita telah membawa bekal yang begitu banyak, bekal kasih sayang daripada Allah, bekal kasih sayang daripada Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan berniat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah segala hajat-hajat kita, mengijabah segala cita-cita kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, orang tua kita, anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di surga Firdausil A'la dengan semua orang-orang yang kita cintai di dunia. Semoga Allah menyatukan kita semua kembali di akhirat kelak. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Rabbana ighfir lana warhamna wa li walidayna amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.